Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farizal Fitri Andika dengan NIM 2101103110143. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan peta. Peta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah gambar yang dilukiskan pada kertas yang dalamnya meliputi letak tanah, laut, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Secara umum, peta dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari unsur alam dan buatan manusia yang terletak di permukaan bumi dan biasanya digambarkan pada sebuah bidang datar dengan skala tertentu. Fungsi dan tujuan pembuatan peta. Fungsi peta menurut Sinaga yaitu 1. Dapat memberikan berbagai macam informasi pokok tentang aspek-aspek keruangan mengenai karakteristik suatu daerah. 2. Dapat dijadikan alat untuk menjelaskan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai alat untuk menganalisis agar mendapat kesimpulan. Dan yang keempat, dapat dijadikan sebagai alat dalam menerangkan rencana yang akan diajukan. Adapun fungsi peta secara umum yaitu 1. Sebagai suatu alat bantu yang memiliki fungsi agar mendapat gambaran mengenai daerah yang akan diteliti. Yang kedua, sebagai suatu alat yang biasanya akan digunakan selama penelitian, misalnya memasukkan data yang ditemukan di lapangan. Dan yang ketiga, sebagai suatu alat untuk melaporkan hasil dari penelitian yang akan dilakukan. Tujuan pembuatan peta secara umum yaitu 1. Untuk komunikasi informasi ruang, 2. Untuk menyimpan berbagai macam informasi, yang ketiga untuk membantu suatu pekerjaan, contohnya konstruksi jalan, perencanaan bangunan, dan lain-lain. Yang keempat, untuk membantu dalam proses pembuatan desain, misalnya jalan raya dan gedung. Dan yang terakhir, untuk menganalisa data spesial, misalnya perhitungan volume. Kemudian jenis-jenis peta, 1. Berdasarkan isinya. Ada peta umum. Peta umum adalah salah satu jenis peta yang di dalamnya dapat menggambarkan seluruh atau sebagian penampakan yang terdapat di permukaan bumi, misalnya gunung, sungai, jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Peta umum dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu peta dunia, peta orografi, dan peta topografi. Peta dunia yaitu menggambarkan seluruh bentuk dan letak negara di dunia. Kemudian peta orografi yakni menggambarkan tentang permukaan bumi yang bersifat umum dalam skala lebih kecil seperti atlas. Kemudian peta topografi yakni menggambarkan relief permukaan bumi seperti rute perjalanan, lokasi penduduk, dan komunikasi. Selanjutnya yaitu peta khusus. Peta khusus disebut juga sebagai peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan penampakan tertentu atau yang lebih spesifik di permukaan bumi. Peta khusus dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu peta iklim, peta sumber daya alam Indonesia, peta tata guna lahan, peta persebaran penduduk, peta geologi. Peta iklim yakni menggambarkan peta tema iklim dengan menggunakan simbol-simbol warna sebagai ciri khasnya. Peta sumber daya alam Indonesia menggambarkan tentang potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia dengan menggunakan simbol jenis sumber daya alam. Selanjutnya itu peta tata guna lahan, yakni menggambarkan pola tata guna lahan khususnya di pegunungan dengan memanfaatkan berbagai macam simbol seperti industri, lahan pertanian, dan kawasan penduduk. Kemudian peta persebaran penduduk yang menggambarkan jumlah persebaran penduduk yang terdapat dalam suatu wilayah. Kemudian peta geologi menggambarkan tentang jenis-jenis batuan dengan memanfaatkan simbol-simbol warna. Selanjutnya yaitu berdasarkan skalanya. 1. Ada peta kadaster. Peta kadaster yaitu peta yang memiliki skala antara 1:100 sampai dengan 1:5000. Contohnya yaitu peta hak milik tanah untuk mengetahui luas tanah yang dimiliki. Yang kedua, peta berskala besar yang mempunyai skala antara 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Contohnya adalah peta topografi untuk menggambarkan daerah yang lebih sempit, misalnya peta desa, kecamatan, dan kota. Kemudian yaitu peta berskala sedang yang memiliki skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Contohnya yaitu peta provinsi Bali, Jawa, Kalimantan, dan lain-lain. Kemudian peta berskala kecil yang memiliki skala antara 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Contohnya dengan peta Indonesia untuk menggambarkan daerah yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu peta geografis yang memiliki skala
lebih kecil dari 1:1 juta. Contohnya yaitu peta dunia atau peta benua Asia, peta benua Eropa, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan bentuknya, ada peta 2 dimensi dan peta 3 dimensi. Peta 2 dimensi atau peta datar adalah peta yang biasanya dibuat pada peta datar yang memiliki panjang dan lebar. Contohnya, kertas untuk membedakan bentuk permukaan bumi dapat digambarkan dengan simbol warna dan angka. Contohnya pada peta administrasi. Kemudian peta 3 dimensi, yakni peta yang sengaja dibuat sesuai dengan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Peta relief disajikan pada bidang yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya maget. Kemudian berdasarkan cara pembuatannya, ada peta terestrial dan peta hasil penginderaan jauh. Peta terestrial dibuat dari hasil pengamatan dan pengukuran yang dilakukan secara langsung. Pembuatan peta terestrial ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena manusia yang memiliki kemampuan terbatas tidak mungkin mampu menggambarkan wilayah-wilayah yang luas, misalnya peta pulau dan benua. Kemudian, peta penginderaan jauh dibuat dari hasil rekayasa foto udara atau satelit. Biasanya peta ini didapatkan dari hasil kamera atau sensor pesawat terbang dan satelit. Kemudian berdasarkan objek peta, yaitu ada peta dinamik dan stasioner. Peta dinamik yaitu peta yang menggambarkan tentang keadaan yang berubah-ubah. Misalnya seperti peta persebaran penduduk, peta transmigrasi, peta perencanaan wilayah, peta tata guna lahan, dan lain-lain. Peta stasioner yaitu peta yang menggambarkan tentang keadaan yang stabil atau relatif tetap, misalnya peta geologi, peta wilayah, peta tanah, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan jenisnya, 1. Ada peta foto yang dibuat dari mozaik berbentuk foto udara. Kemudian 2. Ada peta garis. Peta garis ini dibuat dengan menggunakan berbagai macam simbol, misalnya titik, garis, dan area. Yang ketiga yaitu peta dasar yang dijadikan sebagai dasar dalam proses pembuatan peta pada tematik dan hanya menggambarkan jalan raya, sungai, dan garis pantai. Kemudian yaitu peta turunan. Peta turunan yaitu peta yang dibuat dengan melakukan pengembangan dari peta dasar menjadi peta tematik. Yang ketujuh adalah berdasarkan kegunaannya. Ada peta isoplet, peta kromatik, peta nokta, dan peta kuroplet. Peta isoplet ini menggambarkan tentang persebaran data geografis yang dalamnya memiliki nilai yang sama dan diwujudkan dengan garis seperti pada peta kontur yang menunjukkan ketinggian tempat yang sama di atas permukaan air laut. Biasanya nilai atau data yang digambar dapat berupa tempat atau wilayah yang curah hujan dan temperatur yang sama, kepadatan penduduk yang sama, dan lain sebagainya. Kemudian peta kromatik, yakni peta yang menggambarkan tentang data-data geografi tidak dalam bentuk kuantitatif tapi menggunakan simbol-simbol tertentu dalam satu cakupan wilayah. Misalnya warna. Setiap warna yang digunakan pada peta ini selalu memiliki mana tertentu dan dapat diidentifikasi secara jelas. Selain menggunakan warna, biasanya juga terdapat simbol lain yang bisa dikenali dengan mudah dan jelas. Kemudian peta nokta. Peta nokta ini menggambarkan tentang keadaan yang dalamnya memiliki kaitan antara satuan data tertentu yang dalam penggambarannya harus diwujudkan dengan bentuk titik. Model peta nokta ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Tersebar ke seluruh wilayah, 2. Menurut lokasi yang sebenarnya. Kemudian yaitu peta kuroplet. Peta kuroplet adalah peta yang menggambarkan tentang persebaran data geografis di wilayah tertentu dengan menggunakan warna yang bertingkat atau simbol lain yang secara bertingkat dan dapat dibedakan dengan jelas data yang mewakili. Selanjutnya yaitu yang ke-8, berdasarkan objek peta. Yang pertama ada peta dinamik. Peta dinamik ini peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi yang selalu berubah. Contohnya peta persebaran kepadatan penduduk, peta jaringan lahan, dan peta kawasan pesisir.
Yang kedua adalah peta statis atau stasioner, yaitu peta yang menggambarkan keadaan yang relatif tetap atau jarang berubah seperti pada peta jenis tanah, serta peta administrasi suatu wilayah pedesaan atau perkotaan maupun peta negara juga peta geologi. Kemudian ada komponen peta. Komponen peta yang pertama adalah judul peta. Judul peta adalah sebuah tulisan yang dalamnya dapat memberikan informasi dan dapat menggambarkan isi peta secara keseluruhan. Judul peta biasanya terletak pada bagian paling atas agak ke tengah dengan ukuran yang cukup besar. Selanjutnya skala peta. Skala peta dapat diartikan sebagai perbandingan antara jarak sebenarnya dengan jarak yang ada pada peta. Kemudian simbol peta. Simbol pada peta adalah tanda yang mewakili kenampakan yang terdapat di permukaan bumi dan biasanya memiliki arti tertentu pada peta. Simbol pada peta dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu titik berfungsi untuk menjelaskan mengenai keterangan tempat atau data posisional. Garis berfungsi untuk menerangkan data mengenai keterangan jarak suatu tempat. Area berfungsi untuk mewakili area atau wilayah tertentu dengan simbol yang ditentukan. Aliran berfungsi untuk menjelaskan alur atau gerak. Bintang berfungsi untuk menyatakan harga atau nilai lainnya. Lingkaran berfungsi untuk menyatakan kuantitas atau jumlah berbentuk presentase. Segitiga, biasanya simbol ini diidentik dengan penggambaran gunung atau pegunungan. Bola berfungsi untuk menyatakan volume semakin besar. Simbol bola yang tertera maka semakin besar pula volumenya. Sebaliknya, semakin kecil ukuran bola, maka semakin kecil pula volumenya. Kemudian yaitu warna peta. Warna pada peta juga digunakan untuk membedakan kenampakan permukaan bumi selain simbol. Warna berfungsi untuk memperindah peta dan mempermudah pembaca untuk mengetahui keterangan yang terdapat dalam peta dengan jelas. Di dalam peta tidak ada peraturan khusus yang menjelaskan tentang warna dan penggunaannya. Jadi warna yang digunakan pada peta adalah bebas. Berdasarkan sifatnya, warna dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kemudian yang kelima adalah keterangan. Keterangan pada peta biasanya berfungsi untuk menerangkan arti simbol-simbol yang terdapat pada peta. Keterangan bertujuan untuk membuat pembaca peta paham dengan simbol-simbol yang terdapat pada peta. Biasanya terletak di pojok kiri bawah peta. Yang keenam, tanda arah atau orientasi. Tanda arah atau orientasi pada peta digunakan untuk menunjukkan arah mata angin. Tanda arah pada peta biasanya berbentuk tanda panah yang menunjuk ke arah utara. Petunjuk ini diletakkan di bagian mana saja dari peta asal tidak mengganggu ketampakan peta. 7 yaitu insert peta. Insert peta adalah komponen pada peta yang digunakan untuk menjelaskan peta lain yang berhubungan dengan peta utama. Insert peta memiliki beberapa kegunaan, yaitu 1. Untuk memperjelas kenampakan area tertentu dalam peta. 2. Menampilkan konteks yang lebih luas pada area peta. 3. Membandingkan informasi yang terdapat dalam peta utama dengan informasi lainnya. Dan yang keempat, menjelaskan informasi yang sama pada daerah yang tidak termasuk ke dalam area peta utama. Yang kedelapan yaitu lettering. Lettering disebut juga sebagai sistem penulisan pada peta. Dalam komponen peta, lettering atau tulisan ini berfungsi untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada dalam peta. Yang kesembilan, proyeksi peta. Proyeksi peta adalah teknik pemindahan koordinat lintang dan bujur dari globe ke peta atau suatu cara yang digunakan untuk memindahkan sistem paralel, garis lintang, dan meridian garis bujur yang sebelumnya berbentuk bola atau globe ke bidang datar atau peta. Kemudian garis tepi dan astronomis. Garis tepi astronomis biasanya digunakan untuk menentukan lokasi strategis suatu wilayah. Letaknya di dekat garis tepi dengan tulisan kecil yang menjelaskan jumlah derajat, menit, detik tanpa menuliskan garis bujur dan garis lintang. Dan yang terakhir ke-11, sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber pada peta biasanya dituliskan agar pembaca percaya bahwa peta yang disajikan berisi data dan informasi yang benar-benar akurat dan bukan data fiktif atau hasil rekayasa. Kemudian manfaat peta, yaitu
1. Mengetahui jarak suatu wilayah ke wilayah yang lain. 2. Membantu mencari lokasi dan mengetahui keadaan suatu wilayah. 3. Dapat mengetahui ketinggian suatu tempat. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.